mungkin 5 atau berapa liter ini ya. Oke, kita akan ambilkan EE4. Nah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TC Channel. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan memenuhi permintaan dari beberapa penonton TC Channel ya, atau subscriber TC Channel, bahwa Pak, kapan-kapan bikin cara fermentasi ya Pak. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan buatkan video bagaimana caranya memfermentasi batang pisang dengan bekatul. Nah, maksud dan tujuannya fermentasi ini adalah mempraktiskan cara kerja dari si peternak itu sendiri. Contoh, di sini saya mencari beberapa batang pisang dengan kapasitas yang lebih dari biasanya. Kalau biasanya saya cukup untuk berat 1 kilo, namun untuk kali ini saya bawakan batang pisang seberat sekitar 5 kilo. Nah, untuk bekatulnya sendiri saya gunakan 10 kilo. Nah, di sini nanti akan saya potong-potong. Setelah itu saya fermentasi menggunakan EE4. Nah, terus setelah dicampur, nanti teman-teman tonton videonya sampai selesai. Setelah dicampur, kita endapkan dulu selama setidak-tidaknya 7 hari. Setelah 7 hari baru nanti bisa dibuka untuk diberikan. Jadi ready ya teman-teman. Jika selama ini kita kalau mau memberi pakan, kita selalu ngaduk dulu seperti itu. Kalau ini enggak, kita buat sekaligus hari ini, lalu kita simpan dulu selama 1 minggu agar si EE4 nya itu memproses cara memfermentasinya, sehingga nanti kalau sudah 1 minggu sudah lunak, sudah siap saji. Jadi kalau kita mau memberikan pakan, kita tinggal ngambil saja seperlunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cara seperti ini bisa dilakukan setiap hari agar persediaan pangan selalu ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya karena ternaknya kecil, jadi saya nggak memfermentasi, saya ambil setiap hari terus saya berikan. Jadi dua-duanya ini sangat bagus. Tinggal teman-teman mana mau pilih. Kalau cara fermentasi bagus sekali teman-teman ya, cara fermentasi bagus sekali gitu. Jadi bisa dicampur dengan batang pisang, kangkung, sawi atau apa. Nah, hebatnya selama 7 hari disekap seperti itu bukan busuk, melainkan busuknya itu busuk benar-benar matang ya teman-teman. Jadi sudah tidak bau lagi. Gedebok pisang pun busuk, tapi busuknya busuk matang, alias nggak bau ya teman-teman, alias nggak bau. Kurang lebih seperti itu. Jadi beda ya teman-teman, busuk secara alami sama busuk difermentasi. Jika busuk difermentasi, maka itu yang disebut berhasil cara memfermentasinya. Jika belum busuk maka belum. Nah, seperti itu. Ditonton terus ya teman-teman, nanti cara memberikan EE4 nya seperti apa, cara pengadukannya seperti apa ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman videonya di subscribe dulu ya. Ini di subscribe, bila perlu teman-teman nyalakan tombol loncengnya agar setiap kali saya upload video teman-teman secara otomatis sudah mendapatkan video-video dari kami. Nah, ini ya. Ini apaan sih? Bensin. Kunyit.
Ya, ini saya sedang memotong-motong, Lah ini saya di sebelah saya ini sudah ada E4. Untuk E4 ini sendiri satu botol di daerah saya di Malang harganya 23.000 ya teman-teman. Nah, untuk 10 kilo kami gunakan 3 sloki dengan 1 ember air ya teman-teman. 1 ember air putih kita tuangkan 3 sloki E4. Jangan lupa ditambahkan gula putih 1 gelas, dicairkan, diaduk, lalu dilarutkan ke air dalam ember tadi. Setelah sudah larut, kita sawur-sawurkan ya. Nanti cara-caranya ada ya teman-teman ya. Nanti cara-caranya ada. Jadi jangan dipotong-potong biar teman-teman tidak ketinggalan. Di sini saya sengaja nggak saya potong, nggak saya skip ya teman-teman, karena ini tutorial, jadi harus utuh menontonnya ya teman-teman. Kami buat hanya durasi 20 menit, ditonton utuh ya, agar tidak ketinggalan tahapan-tahapannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, potong-potong lah, nanti batang pisang ini akan lunak ya teman-teman, akan lunak bagian tapai. Enggak ngerekam. Peyem kalau orang Bandung itu bilang peyem ya. Ini keras tapi nanti dia akan lunak, akan lembut. Saya Maka berani bisa di tenggorokan entok sendiri nyaman dan nikmat ya teman-teman. Ya, kita potong-potong, nggak usah dipotong batangan lonjoran aja kayak gini bisa hancur ya teman-teman. Namun kita lebih praktisnya kita potong-potong seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong nanti akan kita aduk, akan kita campurkan ya teman-teman. Kita ngambil batang pisang kurang lebih sekitar 5 kilo ya teman-teman, sekitar 5 kilo untuk beratnya. Terus jika teman-teman mempunyai kangkung, campurkan apa saja ya, sebenarnya boleh nih apa saja dicampur ya di sini ya. Karung itu Tidak hanya batang pisang saja sebenarnya, jenis nasi bekas semua langsung dicampur saja di sini. enggak Dicampur di sini. Nah, itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Kalau saya karena nggak ada bahan, cuman batang pisang saja ya. Tapi jika teman-teman ada, baik itu kol, sawi, bayam, kangkung, batang pisang, terus daun pepaya, dipotong-potong aja, diaduk jadi satu seperti ini. Itu akan bagus sekali ya teman-teman. Di sini saya sudah selesai. Ini saya tidak menggunakan pemotongannya ya teman-teman ya. Sudah selesai pemotongannya. Nah, di sini saya bekatul saja. Mau menyiapkan saja ya untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ya teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ini sekitar 5 kilo batang pisang ya, sekitar 5 kilo batang pisang. Nah, ini nggak apa-apa, nanti ini akan lunak ya teman-teman, nanti ini akan lunak. Untuk bekatulnya sendiri saya siapkan 10 kilo saja ya, jadi kita buatkan untuk skala kecil saja ya teman-teman. Nah, ini 10 kilo. Kita akan aduk di sini ya. Kita tuangkan di sini, atau teman-teman bisa menggunakan terpal, atau teman-teman bisa menggunakan plastik untuk mengurainya ya teman-teman, untuk mengurai apa saja ya. Kalau saya menggunakan karung, ini di situ loh, ember, satu ember. Saya letakkan, fungsinya nanti Di satu ember air bersih. apa namanya, mengolah ya, supaya campurannya itu merata ya teman-teman, campurannya merata. Nah, siapkan ember, siapkan air putih, siapkan gula 1 gelas untuk nanti dioplos, dicampur ya teman-teman, dicampur sehingga kalau E4 saja tidak menggunakan gula putih itu tidak akan baik. Nah, setelah dicampur seperti ini pun penempatannya bocor alias tidak kedap udara alias ada yang lubang, itu juga enggak jadi ya. Jadi lebih bagus jika teman-teman punya drum, masukkan ke dalam drum lalu tutup, maka disitu akan bagus sekali ya. Dan kita tuang di sini untuk bekatulnya.
sekarang saya akan tuang batang pisangnya ya teman-teman. Batang pisangnya akan saya tuang. Jika teman-teman ada lagi kayak nasi bekas, nasi aking, pokoknya apa saja ya teman-teman di sini. Daun-daunan itu daun apa saja ditaruh di sini ya teman-teman, tidak apa-apa. Saya akan tambahkan beberapa lembar daun kelor ya teman-teman ya, beberapa lembar daun kelor. Nah kalau begini entok nggak doyan ya teman-teman, nggak nafsu makanya ya. Kalau seperti ini nih nggak nafsu. Tapi nanti jika sudah difermentasi lahap sekali teman-teman. Nah, saya kasih daun kelor di sini. Seenggak-enggaknya ini bagian dari hijau-hijauan ya teman-teman, karena binatang entok itu sekali makanan yang seimbang ya teman-teman. Nah seperti ini kita kasih daun kelor, kita patah-patahkan, kita campurkan di sini. Nanti kita akan urai ya teman-teman. Nah, jangan kemana-mana dulu karena tahapan-tahapan berikutnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Oke, saya akan menyiapkan ember, mempersiapkan ember ya. Ya, siapkan ember di sini. Kurang lebih berapa liter ini isinya ya? Larutkan seperti ini, tunggu untuk beberapa menit. Kamera ini Ya seperti ini. Nah, sekarang saya akan meratakan hasil potongan batang pisang dan bekatul ini ya. Jadi total ini 15 kilo ya teman-teman. Bekatulnya 10 kilo, untuk pisangnya 5 kilo. Ditambah air 1 ember kurang lebih 5 kilo, jadi total 20 kilo ya teman-teman. Kita total 20 kilo berserta airnya ya. Nah ini kalau masuk ke perut entok luar biasa teman-teman. Nah kita cepretkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit agar rata ya teman-teman, agar rata. Diaduk-aduk seperti ini. Teman-teman bisa buat skala besar. Kalau ternaknya banyak, buatlah skala besar, tidak apa-apa. Dicepet-cepetkan seperti ini, terus diaduk-aduk kembali ya. Ini seperti ini sebenarnya diberikan juga bisa teman-teman. Tapi si entok sendiri kurang suka ya, kurang suka. Beda dengan cara difermentasi. Kalau difermentasi suka banget. Mungkin rasanya sudah beda ya, rasanya dan tekstur dari bekatul dan batang pisangnya pun sudah beda seperti itu. Nah, kita cepret-cepretkan lagi sampai air ini habis ya teman-teman. Ya sebelum lanjut di subscribe dulu teman-teman videonya ya, di subscribe. Terima kasih ya. Nah, seperti ini entoknya nggak begitu suka kayak gini teman-teman, nggak begitu suka. Tapi nanti kalau sudah difermentasi selama 1 minggu, wow berebut ya teman-teman makannya. Ini rencana nanti proses ini akan saya videokan sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah nanti hasilnya seperti apapun teman-teman bisa tonton di video yang akan datang. Ini tahapan cara pembuatan fermentasi skala kecil ya teman-teman ya. Nah, diaduk-aduk sampai dengan rata. Nah seperti ini terus ya, sampai dengan benar-benar airnya yang 1 ember itu habis. Jadi dia itu nyemek-nyemek, dia basah enggak, kering juga enggak ya. Nah, basah enggak, kering juga enggak. Ini kalau ada teman-teman bisa dicampurkan lagi apa saja, apa saja. Nah, ada singkong, ada pisang, ada apa saja dimasukkan ke sini. Nanti bakal dimakan sama ternak kita setelah difermentasi. Jadi saya juga nggak tahu kalau sudah difermentasi, jadi apapun bisa dimakan ya sama si ternak kita. Nah, seperti ini ya. Kita akan aduk-aduk terus teman-teman. Kita akan aduk benar-benar sampai rata. Nah, jika sudah rata, siapkan plastik yang rapat ya teman-teman. Pakai plastik yang bening boleh, pakai drum boleh, pakai ember yang ada tutupnya boleh. Pada intinya setelah
campur rata seperti ini, kita sungkup selama 1 minggu. Tidak boleh kena matahari, tidak boleh kena angin ya. Jadi benar-benar harus kedap rapet ya. Nah, di sini saya menggunakan kantong plastik kresek ya teman-teman, kantong plastik kresek, tapi udah saya tes kantong plastiknya tidak bocor ya, tidak bocor ya. Nah, jika nanti sudah rata, kita masukkan ke dalam kresek atau plastik atau drum atau ember, terus ditutup ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah selama 1 minggu, kita buka, kita siap sajikan ya teman-teman. Begitu kita buka, kita angin-anginkan sebentar untuk 5 menit atau apa, kita langsung berikan untuk setiap hari seperlunya ya teman-teman. Nah, ini kantong plastik sudah saya siapkan, kantong plastiknya ya, saya ini cukup besar ya teman-teman, kantong plastiknya ini sangat jumbo ya. Skip gak? Kita masukkan ke sini 3. Kita masukkan semuanya sampai dengan habis. Setelah itu baru kita tutup ya teman-teman, baru kita tutup rapet. Terus kita masukkan lagi ke dalam karung, baru kita taruh di tempat sejuk, taruh di tempat sejuk, tunggu kurang lebih 1 minggu minimal, baru bisa digunakan. Selamat mencoba, semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat, dan saya juga mohon koreksi apabila penyampaian kami ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang video ini dirasa bermanfaat, bantu kami dengan cara like dan subscribe ya teman-teman. Oke, ini sudah, kita akan ikat ya teman-teman. Kita akan ikat ini menggunakan tali rafia. Kita susun dulu nih biar tidak bocor ya, pastikan tidak bocor. Nah, seperti ini kita ikat menggunakan tali rafia yang kuat ya, ikatnya yang kuat, karena ini nanti akan melembung ya, nanti akan melembung, jangan sampai pecah ya. Oke, diikat seperti ini. Kita masukkan lagi ya, kalau sudah diikat seperti ini kita masukkan lagi ke dalam karung, jadi aman ya teman-teman. Masukkan lagi ke dalam karung.